Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam akademik untuk kita semua. Saya Rinaldi Supriyadi, dosen di Program Studi Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra Universitas Pendidikan Indonesia. Video ini saya buat sebagai bentuk pernyataan diri dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau disebut dengan PDUKTPT tahun 2025. Dengan fokus utama adalah penjabaran rencana pembelajaran semester atau disebut dengan RPS pada mata kuliah Tarjamah Indonesiah Arabiyah kode AR511. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib pada semester 6 di program studi pendidikan bahasa Arab jenjang strata 1 atau S1 dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah ini hanya dapat diambil oleh mahasiswa yang telah lulus mata kuliah Nahwu, Shoroh, beserta Tarjamah Arabiyah Indonesia. Mata kuliah ini membekali mahasiswa dengan teori, metode, dan teknik penerjemahan dari bahasa Indonesia ke bahasa Arab. Mahasiswa akan mempelajari berbagai jenis teks, mulai dari teks umum, deskriptif, naratif, hingga teks akademik, hukum, dan agama. Tujuannya adalah agar mahasiswa dapat memahami teori dan prinsip dasar penerjemahan, menguasai struktur kedua bahasa secara kontrastif, menerapkan teknik dan strategi penerjemahan secara akurat, komunikatif, dan kontekstual. Terdapat 3 kategori capaian pembelajaran pada mata kuliah ini. Yang pertama yaitu pengetahuan. Mahasiswa memahami teori, metode, dan perbedaan struktur, makna, dan budaya dalam penerjemahan. Yang kedua, keterampilan. Mahasiswa mampu menerjemahkan berbagai jenis teks dengan teknik yang sesuai dan mengevaluasi hasil terjemahan secara mandiri maupun kelompok. Yang ketiga, sikap. Mahasiswa menunjukkan etika profesional, tanggung jawab akademik, dan kemampuan kerja kolaboratif. Pembelajaran akan dimulai dengan pengantar teori dan metode penerjemahan, diikuti oleh latihan struktur kalimat, teknik penerjemahan, dan praktik langsung. Mahasiswa juga akan membandingkan hasil penerjemahannya dengan platform digital seperti ChatGPT, DeepL, Gemini, Perplexity, Google Translate, OpenL Translator, dan yang lainnya. Metode pembelajaran yang digunakan adalah case method dan team-based project. Salah satu tugas besar adalah menerjemahkan cerita anak berbahasa Indonesia ke dalam bahasa Arab dengan menerapkan teknik seperti transposisi, modulasi, adaptasi, reduksi, literal, dan peminjaman. Hasilnya disusun dalam format 2 kolom dan dilengkapi dengan analisis teknik serta alasan penerapan. Komponen penilaian dibagi menjadi: pertama, aktivitas mahasiswa selama perkuliahan yaitu 25%, ujian tengah semester UTS yaitu 25%, tugas dan proyek 20%, serta ujian akhir semester atau UAS 30%. Kategori penilaian mencakup akurasi terjemahan, kesesuaian tata bahasa Arab, penerapan teknik, analisis reflektif, kepekaan budaya. Tata tulis. Beberapa rujukan penting dalam mata kuliah ini antara lain: yang pertama yaitu Peter Newmark, A Textbook of Translation, Nida dan Taber, The Theory and Practice of Translation, Mona Baker, In Other Words, Basnet, Larson, Hatim, dan Mundai, dan Venuti. Melalui mata kuliah ini, diharapkan mahasiswa tidak hanya memahami teori, tetapi juga siap secara praktik dan etis dalam dunia penerjemahan
yang semakin berkembang di era digital. Saya mengajak seluruh mahasiswa untuk mengikuti perkuliahan ini dengan serius, kolaboratif, dan reflektif. Karena keterampilan menerjemahkan bukan hanya tentang bahasa, tetapi juga tentang makna, konteks, dan komunikasi lintas budaya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita bisa menjalani mata kuliah ini dengan lancar, bahagia, serta penuh dengan kefokusan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Alhamdulillah bikhair. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Ayyuhal ashab wa tullab wa talibat rahimakumullah. Hari ini saya akan mengajarkan terkait pengantar mata kuliah penerjemahan. Sebelum kita masuk ke mata kuliah penerjemahan, apakah teman-teman di sini sudah lulus mata kuliah terjemah Arab Indonesia? Sudah. Karena nanti akan saya jelaskan bahwa mata kuliah ini adalah mata kuliah prasyarat. Ketika sebelum lulus mata kuliah Arab Indonesia dan penerjemahan Arab Indonesia, teman-teman harus lulus terlebih dahulu mata kuliah Arab Indonesia sebelum ke Indonesia. Sebelum ke sana, mari kita mulai pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, teman-teman yang saya banggakan, sebelum kita masuk ke materi, saya akan mengabsen terlebih dahulu teman-teman yang hadir pada hari ini. Yang tidak hadir, nanti beritahu alasannya dan kenapa dia tidak hadir. Jika sudah hadir semua, tidak perlu memberikan alasan. Baik. Di pertemuan pertama, Zidan, Elsa, tidak hadir. Kenapa tidak hadir? Sakit. Oke, mudah-mudahan Elsa diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Reza, hadir. Kemudian Zarkasi, hadir. Nona, hadir. Kemudian Reza, hadir. Vera, sakit. Kenapa sakit? Kurang tahu. Nanti habis hujan-hujanan. Nanti beritahu bahwa mata kuliahnya harus hadir. Ya, Neneng? Hadir. Dandi? Hadir. Oke, saya kira sudah semuanya ya. Kalau sudah, mari kita mulai pembelajaran kita. Oke, sebelum kita masuk ke pembelajaran kita, saya akan menjelaskan terkait rencana pembelajaran mata kuliah penerjemahan Arab Indonesia. Mata kuliah ini disebut dengan mata kuliah terjemah Indonesia Arab. Terjemah Indonesia Arab ini merupakan penerjemahan dari bahasa Indonesia ke dalam bahasa Arab. Ya, adanya di program studi pastinya pendidikan bahasa Arab. Jenjangnya strata 1, kode mata kuliahnya AL 510, kemudian bobot SKS-nya 3 SKS, kemudian semester 6 dan pengampunya saya sendiri. Selanjutnya, ini deskripsi mata kuliahnya. Teman-teman di sini diajarkan untuk apa? Untuk bisa menerjemahkan teks bahasa Indonesia ke dalam bahasa Arab dalam segi teks apapun, maupun itu teks budaya, maupun itu teks naratif, ataupun nanti teman-teman di sini akan belajar menerjemahkan artikel teman-teman di tugas akhir. Nanti teman-teman akan menulis terlebih dahulu artikel menggunakan bahasa Indonesia, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Arab menggunakan teknik-teknik penerjemahan yang baik dan benar, yang nanti akan saya sampaikan di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Karena hari ini kita akan mengajarkan, saya akan memberikan pelajaran terkait pengantar penerjemahan Indonesia Arab. Setelah itu, apa yang harus teman-teman capai? Ini lebih umum adalah capaian pembelajaran program studi. Yang pertama, teman-teman harus bisa mempraktikkan penerapan teknik penerjemahannya. Ternyata, penerjemahan itu ada teknik-tekniknya. Kita tidak asal menerjemahkan. Kalau asal menerjemahkan, ada kemungkinan keliru. Ya, jadi teman-teman harus paham bagaimana metode, bagaimana teknik penerjemahan yang digunakan
dalam menerjemahkan teks. Yang kedua, membandingkan bahasa Indonesia dan bahasa Arab dari aspek-aspek pertama sorofnya atau disebut dengan morfologi. Yang kedua, sintaksisnya atau disebut dengan ilmu nahwu. Kemudian yang ketiga, semantiknya disebut dengan ilmu dilalah. Kemudian yang keempat, pragmatiknya atau disebut dengan ilmu tadawuli. Ya, kemudian yang ketiga, bisa menerjemahkan bahasa Indonesia ke dalam bahasa Arab, terutama dalam penyusunan skripsi atau artikel ilmiah. Jadi kalau teman-teman sudah bisa menggunakan teknik-teknik penerjemahan, maka insya Allah akan mudah untuk menerjemahkan dari bahasa Indonesia ke dalam bahasa Arab. Ya, jadi jangan asal menerjemahkan. Kalaupun sekarang sudah banyak AI, tapi teman-teman harus tahu teknik penerjemahan apa yang digunakan oleh AI. Ya, paham tuh? Ada yang belum paham di sini? Paham ya? Selanjutnya ini capaian pembelajaran mata kuliah ini. Kalau tadi program studi, sekarang mata kuliah ini. Pertama harus mengetahui konseptual tentang teori-teori penerjemahan. Apa itu penerjemahan? Bagaimana metodenya? Teknik-teknik apa saja yang digunakan dalam penerjemahan? Kemudian mengetahui teknik penerjemahannya, prosedurnya, metodenya, konsep yang berkaitan dengan penerjemahan dari bahasa Indonesia ke dalam bahasa Arab. Ya. Kemudian juga menunjukkan tanggung jawab atas proses, hasil, dan tugas pembelajaran. Jadi teman-teman ketika sudah menerjemahkan bahasa Indonesia ke dalam bahasa Arab, teman-teman itu harus tahu dalam segi nahwunya dia urutannya apa, kedudukannya apa, i'rabnya bagaimana, teknik penerjemahannya digunakannya dengan menggunakan teknik apa. Jadi mata kuliah penerjemahan ini harus mata kuliah sorof, nahwu, balaghahnya lulus terlebih dahulu. Karena kalau belum lulus akan kesulitan dalam menerjemahkan. Kemudian selanjutnya ini metode pembelajarannya. Yang pertama ada sinkronus. Bentuk pembelajaran kita langsung pembelajaran langsung kelas. Kemudian metode pembelajarannya inquiry learning. Kita akan membandingkan penerjemahan teman-teman dengan penerjemahan AI. Lebih bagus mana? Ya. Sepengalaman saya di dalam mata kuliah penerjemahan Arab Indo itu AI lebih bagus dibandingkan mahasiswa. Ya. Itu AI lebih bagus dibandingkan mahasiswa. Pertanyaannya, AI bisa nggak menjelaskan teknik-teknik penerjemahannya? Ya. Kadang keliru, kadang betul juga. Kalau manusia, kalau sudah tahu teorinya, sudah pasti paham terkait teknik penerjemahan yang digunakan apa. Kemudian itu secara sinkronus. Secara sinkronus tadi, nanti teman-teman ada self study melalui spot UPA. Saya akan memberikan tugas di spot setiap pertemuannya. Kalian teman-teman pelajari itu, kemudian pahami itu dan baca literatur terkait yang menunjang tugas yang saya berikan di spot. Kegiatan kolaboratifnya karena nanti sistemnya sistem kelompok, jadi teman-teman mempresentasikan, mengkomparatifkan teknik penerjemahan antara penerjemahan AI dengan penerjemahan mahasiswa. Nanti akan banyak ada Google Translate, kemudian ada ChatGPT, ada DeepL, kemudian ada Perplexity, dan yang lainnya. Nanti bisa mengkomparasikan teknik-teknik penerjemahan apa yang digunakan oleh AI dan digunakan oleh mahasiswa. Mata kuliah ini bersifat wajib. Jadi harus dikontrak oleh seluruh mahasiswa pendidikan bahasa Arab di semester 6 dengan syarat harus lulus dulu mata kuliah nahwu, sorof, terjemah Arab Indo. Nah, jadi karena mata kuliah ini mata kuliah prasyarat. Nah, sekarang kita masuk ke teori penerjemahan. Apa sih itu penerjemahan? Sebelum saya masuk ke sini, saya akan nanya dulu ke Reza. Nah, apa yang Reza ketahui tentang definisi penerjemahan? Yang sudah saya baca, bahwa penerjemahan itu adalah intiqalul lugah masdar ila lugatil masdar ila lugatil hadaf. Oke, syukur, mumtaz. Tepuk tangan dulu untuk Reza. Ya. Sekarang Dandi. Apa Dandi? Penerjemahan. Apa belum pernah mengetahui tentang penerjemahan? Makhluk apa? Tahu cuman kayak yang Reza tadi. Kayak yang Reza, ya. Pemindahan bahasa. Ya nggak apa-apa, bahasa Indonesia juga. Jadi apa pemindahan bahasa? Dari bahasa sumber ke bahasa target. Oke, Zarkasi. Kurang lebih sama. Oke, mari kita lihat apa yang disampaikan oleh Reza dan Zarkasi itu apakah betul sesuai dengan para ahli. Oke, ini ada beberapa ahli. Ini itu kalau di dalam Islamnya itu adalah ulamanya tarjamah. Ya, ulamanya tarjamah. Ada yang disebut dengan Catford.
Ada pengalihan teks, betul tadi, intikal, pengalihan teks dari bahasa sumber ke teks padanannya dalam bahasa sasaran. Semuanya sama, semuanya pengalihan teks. Menurut Kidataber, proses untuk menyampaikan kembali, sama dengan pengalihan. Menyampaikan kembali makna tersirat dan tersurat dari bahasa sumber ke bahasa target. Jadi intinya penerjemahan itu adalah naklu lugotin ila lugotin ukhra biduni tagiri makna lugotil masdar. Jadi perpindahan, pengalihan suatu bahasa ke bahasa yang lain tanpa mengubah makna bahasa sumber. Jadi kalau misalnya saya bilang saya pergi ke masjid, adhabu ilal masjid, tidak pergi, tidak jadi arjiu ilal masjid, tidak. Tetap harus sesuai dengan makna bahasa sumber. Jadi kalau berubah dari makna bahasa sumber ke dalam bahasa target, itu bukan penerjemahan, tapi itu disebut dengan khianat, karena tidak sesuai, ya, karena tidak sesuai. Jadi semua definisi menurut para ahli mengungkapkan bahwa penerjemahan itu merupakan pemindahan informasi dari bahasa sumber ke bahasa target tanpa mengubah makna bahasa sumber. Ingat, tanpa mengubah makna bahasa sumber. Kalau mengubah makna bahasa sumber disebut khianat. Apakah pernah berkhianat? Sepertinya pernah, ya. Siapa berkhianat ke manusia apa ke Allah? Ke penerjemahan. Oke. Kita lihat. Ini definisi penerjemahan. Nah, apa sih menurut para peneliti yang lain terkait penerjemahan, atau apa yang ada di dalam penerjemahan yang harus penting di dalam penerjemahan apa gitu kan? Kata Becker katanya tindakan ganda komunikasi dari bahasa sumber ke bahasa saran. Jadi ada komunikasi. Sekali lagi, komunikasi itu tanpa mengubah bahasa apa? Sumber. Ya. Kalau misalnya saya menjadi penerjemah langsung dari seorang syekh, seorang orang Arab natif. Kemudian natif bilang misalnya, ana uridu an adhaba ila suq. Kemudian saya terjemahkan kepada gaib, orang ini mau pergi ke masjid, salah nggak? Salah, karena tidak sesuai dengan bahasa sumber, tidak sesuai dengan bahasa sumber. Harusnya saya mau pergi ke pasar, ya. Ada kesepakatan antara bahasa sumber dengan bahasa target, tidak boleh dipisahkan dan tidak boleh diubah, harus sama maknanya. Tapi bentuknya bisa saja berbeda. Bentuk gramatikanya, bentuk susunan katanya, bentuk tata bahasanya itu bisa berubah, tapi maknanya bisa berbeda. Nanti kita akan beri contoh. Selanjutnya, ini tahu Al-Farisi siapa? Prof. Zaka, ya, kita sudah mengetahui ada salah satu ulama besar penerjemahan di Saudi itu disebut dengan Al-Farisi. Keberterimaan terjemah tidak lepas dari kecenderungan ideologi penerjemahan. Jadi kalau kita menerjemahkan sesuatu itu harus mengetahui siapa audiensnya, siapa yang bakal baca penerjemahan kita. Kita tidak mungkin menerjemahkan suatu buku dengan bahasa yang baku kalau bukunya itu untuk anak SD. Itu nggak akan sepadan, tidak akan berterima, ya. Jadi penerjemahannya harus sesuai dengan berterima dengan audiensnya. Tidak mungkin berbeda. Saya menerjemahkan suatu buku, kemudian buku itu untuk mahasiswa, tapi saya berikan hasil penerjemahan itu ke anak SD, berterima atau tidak? Tidak. Makanya harus ada keberterimaan. Ya, menurut Venuti, secara langsung penerjemahan mengarahkan ketika memilih teknik penerjemahan yang cocok untuk menangani satuan mikro penerjemahan. Jadi teknik penerjemahan itu banyak. Jika teknik harfiah tidak bisa digunakan dan tidak berterima, maka gunakan teknik-teknik yang lain. Dari mana tekniknya nanti akan saya jelaskan. Oke, Pak Yuntuk, sampai saat ini ada yang mau bertanya nggak? Ada yang mau bertanya tentang penerjemahan? Kalau tidak bertanya berarti paham dengan apa yang saya sampaikan. Ya, Pak Yuntuk? Oke, saya ulangi lagi bahwa penerjemahan itu secara definisi adalah memindahkan suatu bahasa ke dalam bahasa lain tanpa mengurangi makna bahasa sumber. Sekali lagi, pemindahan bahasa dari bahasa sumber ke bahasa target. Dari sini bahasa sumbernya apa?
Bahasa Indonesia. Bahasa targetnya bahasa Arab. Tanpa mengubah bahasa Indonesia. Tanpa mengubah makna bahasa Indonesia. Nah, bagaimana bahasa itu bisa berterima? Pertama, ini menurut Al-Farisi, menurut Larson, menurut Sperber dan Wilson. Pertama harus akurat. Wudu, biko, harus akurat dalam segi nahwu dan sorotnya. Itu yang pertama. Yang kedua harus jelas wudu, jelas maknanya apa. Yang ketiga harus naturality, wajar. Tidak boleh kita menerjemahkan menggunakan teknik ziyadah yang sangat panjang. Harus sesuai dengan teksnya. Kemudian yang keempat, relevansi, sesuai dengan karakteristik bahasa sumber, bahasa target. Jadi bahasa targetnya mempunyai karakteristik masing-masing. Contoh, bahasa Indonesia itu hanya punya satu hanya punya satu bahasa dasar, yaitu jumlah ismiyah. Tapi bahasa Indonesia, bahasa Arab dua, ada jumlah ismiyah, ada jumlah fi'liyah. Nah, kemudian ini teknik-teknik penerjemahan yang akan kita pelajari di minggu-minggu depan. Ada adaptasi, ada peminjaman, ada kompensasi, dan yang lainnya. Ini menurut Molina dan Albils. Kemudian selanjutnya ada banyak, ya. Nanti akan kita jelaskan di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Ada satu contoh di dalam bahasa Arab. Contoh bahasa sumbernya, saya pergi ke kampus. Saya pergi ke kampus. Ada 3 penerjemahan, ya. Ada 4 penerjemahan. 3 penerjemahan yang bisa kita terjemahkan dari bahasa Indonesia ke bahasa Arab tanpa mengurangi makna bahasa sumber. Contoh, kita menggunakan teknik harfiah. Saya, ana, pergi adhabu ke ila al-jami'ah kampus. Berarti tekniknya literal, harfiah. Kita menggunakan teknik transposisi, mengubah gramatika dari bahasa sumber ke bahasa target. Bahasa sumber menggunakan jumlah ismiyah karena diawali dengan nominal. Bahasa target menggunakan jumlah fi'liyah. Ada perubahan gramatika, ya, dari ana adhabu jadi adhabu ilal jami'ah. Mengubah nggak makna bahasa sumber? Tidak. Ya. Kemudian yang ketiga, teknik modulasi. Apa itu teknik modulasi? Sesuai dengan keinginan penerjemahnya. Saya pengennya dhahabtu ilal jami'ah, walaupun maknanya lampau. Tapi di sini secara makna hakiki maknanya sedang. Bisa digunakan dhahabtu ilal jami'ah. Ini salah satu contoh teknik penerjemahan. Satu kata di dalam satu kalimat di dalam bahasa Indonesia bisa diterjemahkan dengan teknik penerjemahan dalam bahasa Arab. Itu hebatnya bahasa Arab, ya. Selanjutnya, ini tugas untuk minggu depan. Ikra kutuban tata'allaqu biteknia ditarjamah wa ati misalan min kulli teknia. Jadi kalian membaca buku terkait teknik-teknik penerjemahan dan berikan salah satu contoh dari setiap teknik penerjemahan. Baik itu? Baik, ya. Jadi ini tugas untuk minggu depan. Selanjutnya, syukran ala kulli ihtimamikum. Mari kita akhiri pembelajaran terjemah kita pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Iqra'u katsiran minal kitab li'anna al-fahma ya'ti ba'dal qira'ah. Baca yang banyak dari beberapa buku karena pemahaman itu akan datang setelah membaca. Terima kasih banyak. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.